Haleluya. Ya Bapak Yahweh, suara hati kami yang paling kecil, yang paling dalam suatu pujian kami hari ini, kami bersyukur Bapa kalau hari ini kami dapat boleh melakukan segala sesuatu melalui apa yang Engkau izinkan bagi kami. Dan lewat pengakuan kami Bapa, kami menerima kepastian di dalam Engkau. Amin. Dan hari ini Bapa, kami percaya biarlah Engkau yang berotoritas di dalam setiap pribadi kami. Yes. Sehingga cinta dan kasih kami tidak pernah terputus-putus. Dan kami percaya lewat kuasa firman-Mu yang akan memberikan pemahaman tentang kehidupan kami di dalam Engkau. Dan hari ini kami bersyukur bagi-Mu Bapa, lewat kami semua yang sudah hadir pada pagi hari ini, dan kami menerima berkat lawatan kuasa-Mu, dan kami menerima suasana surgawi-Mu. Amin. Sehingga hati kami dapat dipulihkan melalui cinta-Mu di dalam Yesus Kristus. Dan hari ini Bapa, sebentar kami merenungkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu itu menjadi pelita di dalam hidup kami. Dan kami akan terus belajar Bapa. Kami tidak akan berhenti. Ketika Engkau tidak memberhentikan kami, maka tidak ada satupun yang menghalangi kami Bapa. Terima kasih Bapak Yahweh, terpujilah nama-Mu. Firman-Mu hari ini berkat bagi kami. Sukacita kemenangan kami boleh terima. Terima kasih Bapak Yahweh, kami bersyukur oleh karena kemurahan-Mu lah kami ada hari ini. Haleluya. Yang percaya katakan Amin. Amin. Shalom alaihim. Alaihim salam. Alaihim shalom. Bapak Ibu tetap semangat dan tetap bersukacita, ya. Tanpa orang bersukacita maka kemenangan tidak bisa boleh terjadi. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena tanpa sukacita maka manusia dapat dikalahkan berbagai persoalan hidup. Saya percaya hari ini Bapak Ibu sehat. Ada yang sakit? Ada, pasti ada yang sakit. Jadi saya percaya setiap sakit kita hari ini kita sudah lepaskan di dalam Yesus Kristus. Amin. Sakit itu banyak bermacam ragam, ya, banyak bermacam ragam Bapak Ibu. Karena sakit itu dia bermacam-macam tipe, ya, bermacam-macam tipe. Jadi saya percaya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita dapat menerima kuasa pemulihan di dalam setiap apa yang kita lakukan setiap waktu, ya, terutama di dalam kita menjalani hidup ini, ya. Tentunya kalau kita tidak sadar bahwa segala sesuatu baik adanya bagi kita, kalau kita tidak menyadari segala sesuatu baik adanya di dalam setiap kehidupan kita, maka keputusasaan boleh terjadi, ya, keputusasaan boleh terjadi. Kalau hari ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam firman Tuhan dalam Kolose 1:20, kita percaya bahwa hadirnya Kristus itu untuk memulihkan setiap manusia. Hadirnya Yesus Kristus itu hanya memulihkan setiap umat manusia. Nah, tujuannya Bapak Ibu untuk memberikan perdamaian atau mendamaikan kita dari setiap hidup kita yang lama dijadikan sesuatu yang baru. Mungkin kita bertanya atau kita berkata-kata, apa sih yang dimaksud firman Tuhan di dalam Kolose 1:20 ini? Karena di situ dia berkata, dan oleh Dia diperdamaikan segala sesuatu. Maka saya merasakan sesuatu hal yang baru, bahwa ternyata hadirnya Kristus Tuhan memberikan hidupnya untuk menebus kita di kayu, siksa,
dia dicaci maki dan dihina sehingga dia mati dan merelakan tubuhnya yang masih segar bugar sehingga menjadi, katakan, seperti abu, hancur. Oleh karena apa? Dia memiliki tujuan bagi setiap orang, yaitu dia diperdamaikan di dalam sesuatu dengan dirinya, yang artinya antara dunia dengan Kristus Tuhan ada cinta damai, ada damai. Jadi tidak ada satupun jarak yang membedakan atau tembok-tembok pemisah, tidak ada. Nah, itu tujuannya. Nah, Tuhan mengajarkan kita bagaimana kita harus memperbaharui dan menerima setiap hubungan kita di dalam Yesus Kristus. Saya percaya dan sebagian, ya, mungkin kita dulunya kita pernah pacaran. Kalau Aluk mungkin pernah pacaran. Bohong nggak bohong pasti. Karena saya tahu Aluk pasti pacaran masa mudanya. Kalau saya tidak pandai pacaran Bapak Ibu, tapi saya pandai menikah. Makanya saya bisa menikah karena saya tidak pandai pacaran. Ya begitu. Tapi ketika orang menjalin hubungan dengan pasangannya atau di luar pacaran Bapak Ibu, contohnya ketika saya bertemu dengan Pak Owen, Bapak Asoi setiap hari, berarti kami ada hubungan. Maksudnya gini, berarti ada silaturahmi, berinteraksi. Nah, itu tujuannya. Ketika saya bertemu, mungkin orang lain berkata, wah, Pak Sepri kenapa ketemu terus sama Bapak Owen? Oh, berarti ada hubungannya gitu dong. Ya. Nah, Tuhan hari ini memberikan kita pemulihan dalam hubungan kita. Banyak orang gagal hari ini menjalin hubungan antara satu dengan yang lain, bahkan putus atau kandas. Ada yang pernah putus cinta? Pasti cinta kandas namanya. Sehingga terjadilah tembok pemisah antara engkau dan aku, ibarat laut dan gunung. Jadi tidak ada ketemuan antara satu dengan yang lain. Nah, Tuhan mengajarkan kita memahami apa artinya dalam hubungan, apa tujuan hubungan ini, yaitu untuk tetap berkesinambungan kepada satu dengan yang lain, atau satu dua orang antara pasangan dan yang bukan pasangan, berkesinambungan atau berinteraksi, ya, antara satu dan sampai dua sampai sekian orang, ya. Lalu kenapa manusia sering gagal dalam menjalankan hubungan, ya? Sering. Yang pertama adalah, ya, yang pertama karena tidak mengerti antara satu dengan yang lain, dan yang kedua tidak menjaga suatu atau dalam konteks sifatnya rahasia. Kalau Pak Bonari, saya ada rahasia, ketika saya sampaikan kepada orang lain, maka Pak Bon ketika dia mendengar dengan orang lain, maka Pak Bon marah sama saya. Putus hubungan kami dengan Pak Bon. Begitu, ya. Tidak menganggap serius. Nah, ini yang harus Tuhan pastikan dalam hidup kita. Ketika berinteraksi, maka segala sesuatu itu anggaplah itu serius. Tidak ada main-main. Maka ketika kita harus berpacaran, ya, kalau kita mencari pasangan, harus ada karakter yang serius. Jangan main-main. Kurasa kalau di sini, kalau main-main berpacaran kena hukum adat, iya ya, dihukum adat. Kalau main-main, pacaran yang benar, terus nikahi, tanggung jawab dong, kan begitu. Nah, tidak menganggap serius, dan yang kesekian sering terjadi miskomunikasi. Ketika si A dan si B punya hubungan tertentu, khusus di dalam Yesus Kristus, bukan hubungan
antara pacar, ya, hubungan ketika saya berinteraksi. Lalu ketika saya tidak merespons atau mengabaikan setiap apa yang disampaikan oleh teman saya pada saya biarkan saja, saya anggap angin lalu. Mau bagus mau enggak, saya terima aja. Tapi saya tidak akan membalas sesuatu yang mungkin membahas dalam setiap pendapat sahabat saya gitu. Itu namanya miskomunikasi, tidak pernah berkomunikasi, ya, tidak pernah bersosialisasi dan tidak pernah menerima antara satu dengan yang lain. Tentunya kita harus mencari suatu pasangan hidup, tentunya harus terlebih dahulu. Kalau saya pelajari, saya tidak pernah pacaran, saya pelajari apakah mau menerima saya apa adanya. Jawabannya apa? Mau. Jadilah kehendaknya. Kalau ada kata-kata itu, tapi kalau hari ini engkau berkata, saya mau bersahabat denganmu, tapi saya tidak menerima keadaanmu. Apa maksudnya? Berarti dia menerima ketika ada yang sesuatu yang dia mau. Takutnya kalau orang pacaran, ini anak muda dulu yang kita bahas ya. Nanti kita panjang. Izinkan saya 5 menit, Bapak Ibu tidak bakalan ngantuk. 5 menit saja. Jadi ketika mungkin si A dia melampiaskan sesuatu yang dari sana, ya, dia melampiaskan sesuatu dari sana, berarti dia hanya tempat pengaduan di sini. Berarti dia bersahabat dengan si A si B ketika tujuan tertentu. Nah, Tuhan memberikan kita suatu pemahaman tentang kedamaian, ya, tentang kedamaian, dan sehingga hubungan kita antara satu dengan lain dapat dipulihkan. Ya, mari kita lihat di dalam Efesus. Saya tidak membaca di dalam Kolose karena sudah jelas. Kita sudah tahu. Mari kita lihat konteksnya yang sebenarnya. Konteks dalam Kolose 1:20 ini kita lihat Efesus 2 ayat yang keempat. Itu konteksnya yang sesungguhnya supaya kita lebih terang mengarah ke sana. Demikian. Ini surat Paulus, ya. Efesus ayat 2 pasal 2 ayat yang ke-14. Pasal 2 14. Efesus 2 ayat ke-14 demikian. Dia adalah damai sejahtera. Kita yang telah mempersatukan keduanya di dalam tubuhnya dengan merobohkan tembok permusuhan yang memisahkan kita. Nah, kita tahu bahwa hadirnya Yesus Kristus memberikan damai sejahtera. Tidak ada pembatas-batasan. Tidak ada pembatas-batasi dari si A, si B dengan si C. Berarti ada konsolidasi hubungan yang khusus di dalam Tuhan. Ya, Dia adalah damai sejahtera. Yesus itu damai sejahtera bagi setiap orang. Maka ketika orang memiliki hubungan antara satu dengan yang lain, kalau didasari dengan cinta akan Kristus, maka semuanya akan sia-sia. Putus asa, kandas, tidak ada suatu keabadian di dalamnya. Tidak selamat dalam menjalani hubungan antara satu dengan yang lain. Tapi hadirnya Yesus Kristus, Dia damai sejahtera kita yang telah mempersatukan keduanya. Nah ini terjalin hubungan kita. Contohnya dalam kita suatu hubungan dalam family blessing. Itu karena apa? Karena kita cinta Kristus. Mungkin kalau tidak ada Kristus, mungkin kita jarang ketemu. Saya hari ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau saya hari ini, mungkin kalau saya tidak cinta Kristus, mungkin saya kerja. Iya kan, betul? Kalau mungkin saya tidak cinta Kristus, maka hari ini saya tidak beribadah, mungkin saya kerja. Makanya dengan hadirnya Kristus, kita memiliki damai sejahtera, mempersatukan keduanya menjadi satu,
dan tubuhnya dalam merobohkan tembok. Tidak ada pemisah. Nah, itu yang disebut kasih tanpa tembok pemisah. Sama di mata Tuhan, di mata Kristus Tuhan, semuanya kita sama. Tidak ada bedanya. Tidak ada kaum Hawa, tidak ada kaum Adam, tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin, tidak ada yang sakit, tidak ada yang sehat, tidak ada yang memiliki jabatan, tidak ada yang tidak memiliki jabatan. Semuanya sama. Saya percaya hari ini kita sudah tahu maksud Tuhan dalam hidup kita. Mungkin saya secara pribadi, kalau secara ilmu pengetahuan saya tidak bisa berdiri di sini. Tetapi oleh karena Kristuslah saya bisa berdiri di sini. Banyak profesor gagal dalam menjalankan setiap kebijaksanaannya seperti apa, dalam setiap jurusannya. Banyak orang gagal melakukan sesuatu sesuai targetnya. Kenapa? Karena tidak mengedepankan kasih Kristus. Itu mereka sering gagal. Banyak profesor dokter, bahkan ahli-ahli bahasa dalam firman Tuhan, mereka tahu firman Tuhan hidup, iya dan amin, maka tidak ada keselamatan terjadi bagi kehidupannya. Kenapa? Mereka memiliki hati yang sombong di hadapan Tuhan, tidak menyadari ternyata Tuhan itu tidak memilih siapa-siapa kita. Dia tetap sama. Kalau Tuhan berkata, sekalipun dosamu semerah krimisi, aku pulihkan engkau hari ini seperti salju. Amen. Apa kita harus bantah? Tentu tidak. Nah, itu tujuannya Kristus, untuk pulihkan kita. Tidak ada yang dibeda-bedakan di dalamnya, ya. Dan dengan kematiannya, di ayat ke-15, di dalam kematiannya dia membatalkan hukum Taurat beserta perintah-perintah dan ketetapan-ketetapan, sehingga menciptakan kedua menjadi satu manusia di dalamnya supaya ada perdamaian. Dia antara dua. Makanya dulu waktu saya menikah, saya dipersatukan di dalam Yesus Kristus. Ya, makanya di situ ada perjanjian, janji setia sampai mati, sampai maut memisahkan keduanya. Itu karena apa? Karena Yesus Tuhan. Coba kalau tidak ada Yesus Tuhan di dalamnya, ada pepatah berkata, habis apa itu? Seperti puntung rokok, habis dihisap lalu dibuang. Habis manis, ya. Saya tidak pandai karena saya tidak pacaran. Dapat pacaran saya. Jadi yang sudah tahu pacaran pasti cepat nangkapnya. Pak Marsadun pasti pacaran, iya kan? Iya. Jadi oleh karena Yesuslah kita dipersatukan di dalam tali cinta akan Kristus Tuhan. Bukan hanya pasangan. Kenapa kita berdiri satu wadah dalam gereja, ya? Oleh karena apa? Oleh karena cinta nama Bapa kita di sorga. Amin. Amin. Bukan mencari keuntungan. Wah, mentang-mentang dia kaya, saya dekati, nanti saya tinggal setelah dia habis. Itu pekerjaan si iblis, Bapak Ibu. Kehadiran Kristus membawa suatu perubahan, ya, secara radikal, dan tidak akan memilih siapapun. Dia semuanya dia sikat habis. Makanya dia berkata, tidak ada kaya, tidak ada miskin, tidak ada yang pejabat, tidak ada yang tidak memiliki pejabat, ya. Jadi situ dia berkata, sehingga yang tadinya yang jauh semakin dekat dan mempersatukan di dalam Tuhan, di dalam kedekatan setiap orang, ya, bisa saling satu, peduli, mengasihi, menghormati, menghargai, melayani dan mendoakan, membangun, menerima kekurangan dan kelebihan orang lain. Nah, ini kuncinya dalam menjalin hubungan, saling memahami. Kalau nanti ya,
saya bikin begini. Oh, kamu tidak tahu apa-apa. No. Itu sakit hati dia. Sakit. Putus, kandas hubungannya. Tidak berkelanjutan. Nah, Tuhan memulihkan. Hadirkan Kristus ketika engkau memiliki suatu hubungan di dalam Tuhan. Memulihkan kita. Karena siapa yang mengenal Kristus, dia akan tidak berhenti, tidak terputus-putus. Tidak ada pilihan lain ketika kita cinta Tuhan, bersahabat dengan Tuhan. Tidak ada ketika kita mengalami suatu persoalan masalah. Tidak ada satupun. Tuhan pun tidak memilih siapa kita. Tuhan tidak memilih dosamu sudah setebal ini, dosamu sudah setebal meja. Saya sudah tidak mampu lagi memandang aura wajahmu. Kalau wajahnya ganteng gimana? Pasti menarik dong. Ya. Dalam Galatia 3:28. Dalam Galatia 3:28, nah ini tidak ada yang dipilih-pilih Tuhan, ya. Galatia 3:28 demikian. Tidak ada lagi orang Yahudi atau Yunani, tidak ada lagi hamba atau yang merdeka. Kamu ada lagi laki-laki dan perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Kita hanya satu di dalam Kristus. Makanya saya ingat ketika kita beribadah dalam Tuhan, tadi berjoget-joget. Aduh, memang obat Bapak Ibu ketika kita joget. Baru hari ini saya duduk di bawah, saya berjoget-joget. Kalau kemarin saya tidak joget, hari Minggu kemarin, karena main gitar kaku gitu. Hanya metik olahraga, jari saya aja yang berolahraga, pinggul saya enggak. Tapi kalau di bawah enak joget. Jangan takut berjoget, santai aja Bapak Ibu. Dan jika kamu milik Kristus, maka kamu adalah keturunan Abraham dan menjadi pewaris perjanjian itu. Perjanjiannya apa? Perjanjian apa yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita? Ya, harus kita melakukannya. Kita menerima kesembuhan di dalam Yesus Kristus. Kita lihat 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Saya cepat Bapak Ibu. Saya sudah bilang tadi 5 menit. Tidak lama. Bapak Ibu tidak bakalan ngantuk. Tenang saja. 1 Korintus 13 ayat keempat demikian. Singkat saja. Kasih itu panjang sabar dan murah hati. Kasih itu tidak iri hati. Kasih tidak sombong, membanggakan diri, dan tidak sombong. Ya, saya ulangi. Kasih itu panjang sabar dan murah hati. Kasih itu tidak iri hati. Kasih tidak membanggakan diri. Membanggakan diri maksudnya gini, saya paling hebat, yang lain no. Nah ini yang harus kita siapkan di dalam pribadi kita. Harus kita menjaga dan tidak sombong. Jangan engkau mudah-mudahan Tuhan memberkati hari ini, engkau lupa sama Tuhan. Jadi hari ini saya percaya kuasa firman Tuhan tidak pernah berhenti. 1 Yohanes 4:18. Kita lompat saja, cepat. 1 Yohanes 4 ayat 18. Demikian. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Nah ini, dalam kasih tidak ada ketakutan. Yang harus kita persiapkan ketika menjalin hubungan dengan satu dengan yang lain, siapkan cinta terlebih dilandasi. Makanya saya buat status kemarin, ya, mungkin sebagian kita baca. Cinta yang tidak dilandasi dengan kasih, maka keretakan akan terjadi. Tentunya harus kita memberikan ketulusan ketika kita mencintai seseorang. Ketika kita mencintai rumah Tuhan, harus engkau jujur. Tidak ada belok-beloknya. Tidak ada satupun yang harus engkau memiliki tujuan lain untuk bermaksud memuaskan hasrat pribadi. Tidak.
Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Sebaliknya kasih sempurna mengusir ketakutan, karena ketakutan mengandung siksaan, dan siapa yang takut, ia belum sempurna. 1 Korintus 16:14. Langsung saja. Lakukan segala sesuatu dengan kasih. Lakukan dengan kasih. Bekerjalah, lakukan dengan kasih. Kalau tidak ada kasih, masalah pasti ada. Dalam setiap apa yang kita lakukan, pekerjaan itu pasti ada. Katanya, saya ini jahat lalu dengan saya. Harus kasih antara satu dengan situ. Mungkin kalau Pak Bonari sakit hati sama saya, tetapi dia menerima karena ada kasih di dalam dirinya, dia menerima saya apa adanya. Dia menegur, dia menasihati, dan saya juga menerima semua kelemahan dia. Sama-sama, satu sama, berarti kasih. Karena apa? Karena ada tiang di dalamnya, Yesus Kristus. Jadi tidak ada lagi pembatas-batasi, tembok pemisah di dalam antara satu, saya dan saudara semua. Semuanya cinta Kristus. Amin. Tidak ada. Kita lomba. 1 Korintus 13 ayat ke-8. Ya, cepat saja. Kasih Kristus ayat yang ke-8. 1 Korintus 13 ayat ke-8 demikian. Kasih tidak pernah gagal. Ingat, ketika engkau melakukan sesuatu dalam kasih, maka tidak ada sukun yang gagal engkau lakukan. Ya, tetapi nubuat akan berakhir. Apapun yang engkau lakukan hari ini semua akan hilang, tetapi cinta dan kasihmu tidak akan pernah hilang. Bahasa lidah akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Janganlah pintar. No, ketika engkau tidak memiliki kasih, maka semuanya akan sirna di hadapan Tuhan. Dan yang seterusnya, Roma 12 ayat 9, ya, Roma 12:9 demikian. Hendak kasih itu tanpa kemunafikan, tinggalkan yang jahat dan berpegang pada apa yang baik. Apa yang baik? Saya dekat dengan si A, si B, saya sering kasih dia uang, itu kebaikan. Bukan, salah Bapak Ibu. Dengan menasihati, memberikan sesuatu pandangan yang baru bagi orang lain ketika dia mengalami suatu persoalan hidup. Dan yang terakhir, ya, yang terakhir, siapa yang tidak mengasihi, dia tidak mengenal Elohim, karena Elohim adalah kasih. Nah ini, kasih. Ketika kita melakukan sesuatu kalau dilandasi dengan kasih, maka semua berjalan dengan baik. Mungkin saya ada punya masalah dengan Pak Owen. Karena kasih, semua sama menerima apa adanya. Kenapa dulu kita menikah, yang sudah menikah, yang belum, jangan. Saya menerimamu apa adanya. Itu karena dasar apa? Dasar kasih, bukan karena dasar cinta. Kalau duluan cinta, tentu kalau duluan cinta, kasih itu tidak pernah. Makanya harus duluan kasih dulu. Karena kasih, maka dia akan mencintai seseorang. Kalau tidak ada kasih, cintanya ada, tetapi ketika dia ada persoalan, putus hubungan. Harus ada kasih. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada satu ilustrasi ya yang saya tangkap detik ini juga tentang uang. Ya, ada satu ilustrasi. Saya ingin memberikan dengan kita suatu pemahaman. Ini uang nilai 100.000. 100.000 ya. Ini saya setrika dengan baik uang ini. Senang nggak Bapak Ibu kalau saya udah setrika uang ini? Jangan bohong. Senang nggak? Pasti senang. Kalau saya tawarin, ada yang mau? Semuanya mau. Saya tawarin, ada yang mau? Amin. 1-2 orang yang mungkin karena malu kali ya, malu. Ya, ini terakhir bagi kita. Ini yang terakhir. Di akhir firman Tuhan ada suatu ilustrasi yang saya sampaikan bagi kita.
Nah, ketika uang ini tadi udah saya setrika rata, bagus, penglihatannya bagus, menarik Bapak Ibu ya. Tapi ketika saya remas, Ibu masih mau? Masih. Masih dong, Manola, namanya uang pasti. Robek Uang. Berapa nilainya? 100. 100.000. Ketika saya udah remas dari yang mulusnya tadi, masih tetap nilainya enggak 100.000? Masih. Ini bakal menarik ya, menarik Bapak Ibu. Saya bukan arisan ya, bukan arisan. Ketika saya menginjak, udah habis kotor ini. Saya tawarin lagi, Bapak Ibu mau nggak? Mau? Ada yang mau? Banyak yang mau, tapi sedikit ada yang ya. Uang 100.000. Tetap nilai 100.000 saya injak. Amin. Saya ambil lagi, anggap ini comberan. Masukkan di comberan, warnanya udah hitam, udah nggak nampak lagi. Ibu masih mau nggak Bapak Ibu? Masih mau? Masih bisa dicuci. Kasih Kristus bukan saya samakan dengan nilai uang, tetapi tujuannya. Ketika engkau memiliki kasih, maka berbagai macam masalah pun akan engkau injak dan engkau tetap ambil kasih itu. Ini kasih, saya tidak menamakan dengan harga uang kasih. Apa yang kau lakukan hari ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan? Miliki kasih. Tuhan tidak memandang apa yang kau alami. Mau mulus, mau diremas, mau diinjak, tetap nilainya 100. Haleluya. Amin. Tetap nilainya 100. Tidak akan pernah berubah. Kenapa Yesus harus mati, merelakan nyawa untuk menebus kita, untuk kita memberikan kasih damai sejahtera di dalam Tuhan. Nah, begitu seperti yang terjadi di dalam uang ini tadi, Ibu. Tetap mau. Mungkin Bapak Ibu, kita mengalami suatu halangan dalam menjalani kekristenan kita. Ada bermacam ragam sandungan dalam hidup kita. Oleh karena cinta Kristuslah, maka kita semua ada hari ini. Pasti mau uang, biarpun kotor, dicuci. Karena nilainya, harganya Bapak Ibu. Tapi kok coba yang Rp1.000, tidak mau. Nah itulah ilustrasi di dalam kehidupan kita. Kita ada hari ini, kita harus berjuang mati-matian. Kita harus menerima satu dengan yang lain oleh karena kasih Kristus. Di akhir firman Tuhan hari ini, saya percaya kita menerima kuasa ya dalam pemeliharaan Tuhan Yesus yang tidak terputus-putus dan tidak berhenti di dalam hidup kita. Jangan akan berhenti berharap pada Tuhan. Sebab ketika engkau berhenti berharap di dalam Tuhan, maka hubunganmu akan terputus, engkau akan mengalami kecewa. Nilai cinta Kristus tidak sama dengan uang. Ini hanya uang Bapak Ibu yang dibuat dari tangan manusia, tetapi kita akan tetap cinta yang namanya barang. Walaupun diinjak-injak, udah terkotor-kotor, masih mau. Ada yang nawarin, mau dong, kayak seperti itu. Kenapa kita harus melupakan Tuhan? Dalam Yesus Kristus, jalinlah hubungan dengan penuh dalam Yesus Kristus. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur bagimu, Bapak Yahweh, kekasih jiwa kami. Kami tahu hari ini kami manusia yang lemah,